Halo teman-teman yang kerjaannya freelance, nugas sekolahan secara daring, ataupun lu pada yang sekarang udah mulai masuk fase jadi anak kampus. Waktu itu gue udah ngasih 6 rekomendasi laptop 5 jutaan yang multifungsi di level yang ringan. Kayak browsingan aja, main game kasual, atau app. Terkhusus untuk anak-anak kuliahan nih. Pasti nggak semuanya punya budget 7-10 jutaan. Supaya bisa ngebeli laptop yang cukup buat nge-cover semuanya, termasuk main game yang ada pintunya. Oke. Pada intinya di sini gue bakalan ngasih 5 rekomendasi laptop harga 5 juta sampai 7 jutaan yang cocok buat nemenin lu skripsian atau nemenin masa-masa kampus lu lah. Ya, karena temen lu cuman si laptop juga nanti. Karena kuliah kan dari rumah. Jujur aja, sebenarnya kalau nyari laptop keluaran 2020 ke bawah yang merek Asus, Lenovo, dan lain-lain di harga 5 jutaan itu rada-rada susah di e-commerce. Stoknya kayak pada gaib aja gitu. Dan gue juga harus kasih tahu elu, 2 dari 5 laptop yang gue rekomendasiin ini tergolong demikian. Agak susah nyarinya kalau online. Jadi mungkin bisa usahain cari kenalan atau cari barangnya di forum offline. Laptop-laptop yang bakal gue bahas ini gue urutin dari yang versi terbaik menurut gue ya. Jadi makin ke penghujung durasi levelnya makin turun. Tapi tenang, semuanya udah pakai SSD. Jadi buat kecepatan copas atau load software dan game udah aman semua. Oh ya, tentunya ada webcam juga buat LDR-an. Buat belajar daring maksudnya. Pertama, gue punya satu laptop yang rasanya cocok banget buat masuk tas atau ransel, yaitu Infinix InBook X1. Laptop nomor 1 ini adalah produk rilisan Infinix yang sebelumnya mulai terkenal sebagai saingannya Xiaomi di pasar HP. Nah, salah satu yang bikin InBook X1 ini kerasa spesial adalah laptopnya yang bisa dibikin lurus alias diputar jadi 180 derajat. Kayak begini. Kemudian buat looks, desainnya dibuat nggak flat, ada aksen ngebelah dua yang bisa kita lihat di bagian belakangnya. Bahkan, build quality laptop ini udah keren karena paketnya material metal CNC. Kalau gue pribadi jujur suka banget sama desainnya, ngebuat dia mungkin bisa dikira orang laptop kelas 9 jutaan ke atas. Ini ada 3 versi ya. Satunya yang paling bawah itu pakai i3 6 jutaan dan 2 lainnya itu 8 juta ke atas harganya. Jadi yang paling bawah yang kita bahas ini. Terus buat pilihan warnanya ini juga keren banget. Kalau gue ngincer yang warna merah. Low profile tapi nggak kelihatan murahan. Bobotnya itu 1,4 kg yang menurut gue ideal buat masuk ransel supaya bisa dibawa kemana-mana. Selain desain, kita juga dikasih kualitas layar yang aman-aman banget di harga segini. Dimana layar 14 inchinya udah pakai panel IPS dan beresolusi Full HD lagi. Ditambah lagi sRGB-nya udah 100%. Sesuatu yang langka kita dapetin di segmen harga segini. Jadi buat dipakai ngedit foto atau nonton rame-rame ini udah cakep dan nggak ada bagian yang gimana-gimana. Sementara buat game ini kalau dibawa buat Genshin Impact bisa lancar di preset low. Selain itu yang biasanya penting banget dari sebuah laptop adalah kemampuan dia buat terhubung ke koneksi internet secara wireless. Dan laptop ini udah pakai Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Dimana itu artinya kecepatannya buat pakai koneksi internet dari modem atau router setara dengan laptop belasan juta. Dan satu lagi, keyboardnya punya backlight yang juga masih jarang ada di laptop 7 jutaan ke bawah. Tapi supaya bisa ngelihat seperti apa keseluruhan dan perkiraan performanya, simak aja spesifikasi detailnya berikut. Laptop berikutnya juga datang dari vendor yang familiar sama kita di pasar HP, yaitu Xiaomi dengan Redmi Book 15 dia. Sebenarnya buat yang ini tuh kalau dari segi performa sama kayak yang ditawarin Infinix InBook X1 yang agak lebih tinggi dikit sih. Dikit. Ibaratnya kalau lu nyari laptop 6 jutaan keren yang dari segi performa cakep, opsi kedua terbaik setelah Infinix menurut gue adalah laptop ini. Kalau dari desain, jujur dia flat aja menurut gue. Nggak dapet backlight di keyboard dan bahkan layarnya belum IPS. Dan supaya lu bener-bener bisa kenal sama Redmi Book 15, mending tonton aja review gue yang udah makainya kurang lebih selama seminggu waktu itu. Link review Redmi Book 15 gue taruh di deskripsi dan kolom komentar yang gue pin. Intinya dari segi performa dia salah satu yang cakep. Bahkan buat main Valorant kita bisa bawa lancar 60 fps di preset lowest. Tapi supaya tahu apa yang ditawarin keseluruhan, berikut adalah spesifikasi lengkapnya.
HP 14. Laptop berikutnya adalah HP 14 yang versi AMD Athlon Gold. Secara desain laptop ini looks-nya HP banget. Soalnya di mata gue, desain kayak begini emang khasnya HP. Dimana logo mereka ditempatin di tengah dan mencolok banget kalau dilihat dari belakang. Dengan berat 1,8 kg yang jadi standarisasi laptop anak kampus. Bagian keyboard laptopnya ini wujudnya ngeblend banget sama warna keseluruhan bodinya. Dan enaknya lagi kita dikasih backlight juga yang bisa menyala cukup terang. Jadi secara estetika laptop ini cakep kalau menurut gue. Masalah port aman, layarnya lumayan memuaskan dan secara performa ini udah aman banget buat nemenin kamu nonton YouTube, main game casual, atau editing foto di Photoshop. Ini RAM bawaannya dikasih cuma 4GB aja ya. Dan kalau mau lebih stabil atau lebih optimal, silakan upgrade ke 8GB dengan nambah 1 keping RAM lagi. Silakan simak spesifikasi berikut untuk menentukan pilihan apakah tertarik atau enggak. HP 14S. Sementara kalau yang keempat ini gue rekomendasiin karena punya desain yang enggak datar, punya bezel lumayan tipis dan performanya udah cukup tentunya buat bantu-bantu lu nugas. Sama kayak versi yang 14 aja tadi, kita juga ngerasain backlight, maksud gue dikasih backlight di bawah keyboard di laptop murah ini. Sayangnya buat masalah layar dia ala kadarnya aja, masih HD+, dan panelnya pakai SPA. Jadi buat color grading Photoshop ini kurang cocok, kurang recommended. Selain itu untuk masalah RAM dia juga tergolong pas-pasan aja buat sekedar ngerjain sesuatu yang berkaitan sama ngetik-ngetik. RAM bawaan dijatahi 4GB aja ya. Tapi nih, di harga 5 jutaan, laptop ini udah ditanami SSD berkapasitas 512GB yang bahkan udah NVMe, bukan SATA lagi. Jadi bisa banget dipakai buat nyimpen file backup atau file setup yang banyak dan ukurannya lumayan gede. Buat nobar, sabilah. Beratnya juga tergolong enteng kok kalau menurut gue, 1,4 kg aja. Kita juga dapat port USB Type-C dan sekalian ada juga card reader buat mindahin file dari memory card, eksternal dari kamera atau HP kita. Secara performa ini aman kalau dipakai buat ngerjain sesuatu yang enggak rewel. Dalam artian buat sekedar nugas, skripsian, atau ngerjain kerjaan yang emang dominan sama ngetik-ngetik doang. Asus E4 10MA BP456 FHD. Agak ribet. Kelima, sekaligus terakhir ada laptop 14 inch dari Asus, yaitu Asus E4 10MA BP456 FHD. Jujur aja, nggak ada yang spesial dari performa laptop satu ini, kalau dari segi CPU dan GPU ya. Tapi ada bagian lain yang ngebuat dia tergolong cakep menurut gue. Misalnya kayak RAM yang bisa di-upgrade jadi dual channel 8GB, SSD yang udah NVMe 512GB yang cepet, tergolong cepet, dan berat cuma 1,3 kg aja. Terus desainnya low profile juga, tapi tergolong cakep. Ada backlight di keyboard. Dan ada juga aksen kayak alphabet alien gitu yang bikin dia kelihatan unik. Terus karena CPU dan GPU-nya nggak makan daya listrik yang terlalu gimana-gimana, pemakaian baterai Asus yang namanya agak rumit ini bisa tahan sampai 10 jaman loh. Jadi buat dibawa nugas atau hangout ini enak kok. Cakep. Sayangnya layar laptop ini belum Full HD dan panelnya masih TN. Untuk ngelihat plus minusnya secara spesifikasi, maksud gue secara spesifik, simak aja berikut. Oke, itulah tadi beberapa laptop yang bisa jadi pilihan buat lo yang udah masuk fase ngampus ceria. Semoga bermanfaat, dan kalau emang bermanfaat, share ke teman-teman ya. Tinggalin like dan share juga biar makin bermanfaat. Sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya.